Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Fajri dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah dari Prodi KPI atau Komunikasi Penyiaran Islam. NIM saya yaitu 30424040. Dan di sini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana yang saya rasakan ketika saya menonton film Split tahun 2016. Nah, kebetulan kenapa kok saya membahas itu? Karena kebetulan pada tugas mata kuliah Psikologi Komunikasi, saya disuruh untuk mereview tentang film Split 2016 itu. Oke, teman-teman pernah gak sih nonton film horor tapi malah ngerasa kasihan sekaligus takut sama penjahatnya? Nah, itu yang saya rasakan waktu nonton Split karya M. Night Shyamalan. Nah, film ini bukan cuma soal teror di ruang bawah tanah, tapi ini adalah sebuah konstruksi realitas yang sangat kuat. Pengaruhnya ke cara kita memandang gangguan mental, kayak gitu. Dan hari ini saya mau bedah film ini bukan dari sisi medisnya, tapi dari kacamata psikologi komunikasi. Gimana sih sebuah film bisa mencuci otak publik soal gangguan identitas? Nah, dalam hal ini kita akan membahas ya, yang pertama komunikasi intrapersonal yang ada di film Split itu, yang ditentukan the light dan kekacauan dirinya. Kita masuk ke poin pertama. Di dalam diri Kevin Wendell Crumb ada 23 kepribadian yang berbeda. Bayangkan diri kita punya satu lampu senter yang disebut the light. Normalnya kita punya kendali penuh siapa yang pegang senter itu buat ngomong. Tapi pada Kevin terjadi disfungsi konsep diri yang ekstrim. Identitasnya saling berebut kursi kontrol. Dalam psikologi komunikasi, dialog internal itu tujuannya untuk self-monitoring atau memantau diri sendiri. Tapi di film ini, komunikasinya itu pecah. Pesan yang sampai ke kita sebagai penonton adalah kalau seseorang gagal mengelola mengelola identitas di dalam dirinya, dia otomatis jadi ancaman buat masyarakat. Ini poin yang cukup berat karena membangun persepsi kalau orang yang jiwanya pecah itu berbahaya. Kemudian saya membahas tentang teori atribusi, yaitu salah langkah yang fatal. Poin kedua ini soal teori kontribusi. Teman-teman tahu nggak ada istilah fundamental attribution error? Seringkali setelah nonton kita langsung menghakimi bahwa perilaku jahat tokoh The Beast adalah sifat asli dari semua orang yang punya gangguan mental. Padahal itu cuma satu karakter fiksi. Film ini secara simbolik seperti menjual rasa takut kepada kita. Efeknya apa? Orang-orang dengan dissociative identity disorder atau DID di dunia nyata makin terpojok karena dicap monster atau orang aneh yang bisa tiba-tiba menyerang. Nah, komunikasi media di sini berhasil membangun stigma hanya lewat satu karakter. Kemudian saya membahas tentang teori kultivasi yang terjadi, yaitu man-word syndrome. Nah, ini poin yang menarik banget dan sering dibahas sama dosen saya, Pak Muhammad Yusuf malah. Ada yang namanya teori kultivasi. Kalau kita terus-terusan dicekoki nonton yang menggambarkan penderita gangguan mental itu menyeramkan. Kita bakal kena man-word syndrome. Kita jadi merasa dunia ini lebih kejam dan berbahaya dari aslinya. Bagi penonton yang literasi kesehatan mentalnya kurang, mereka bakal telan mentah-mentah cerita Split sebagai kebenaran umum. Bahayanya, ini bisa merusak cara kita berkomunikasi secara interpersonal dengan orang-orang berkebutuhan khusus di kehidupan nyata. Kita jadi menutup diri atau bahkan diskriminatif. Dan masalahnya, film ini sebenarnya cuma mengulang stigma-stigma lama yang sudah ada sejak dulu di media massa. Apa aja stigma itu? Yang pertama, ada stigma si gila yang kriminal. Sejak dulu media sering menggambarkan penderita gangguan mental sebagai pelaku kekerasan. Split memperkuat ini dengan memunculkan sosok The Beast. Lalu kemudian ada yang namanya stigma ketidakpastian. Ada anggapan lama bahwa orang dengan gangguan identitas itu tidak bisa
tebak dan selalu mengancam stabilitas sosial. Kemudian ada stigma objek ketakutan. Bukannya memberikan simpati, media sering menggunakan gangguan mental hanya sebagai alat untuk memicu rasa takut atau horor bagi penonton. Tanpa literasi kesehatan mental yang kuat, kita akan terjebak menganggap fiksi ini sebagai kebenaran umum. Bahayanya, hal ini bisa merusak cara kita berkomunikasi secara interpersonal dengan mereka yang memiliki kebutuhan khusus di dunia nyata. Jadi, apa kesimpulannya? Secara keseluruhan, film Split ini adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, film ini memang keren secara sinematik dan bikin orang mulai melirik isu kesehatan mental. Tapi di sisi lain, film ini mengomunikasikan distorsi atau gambaran yang salah yang justru memperkuat stigma-stigma lama tadi. Sebagai mahasiswa, sangat penting bagi kita untuk sadar bahwa setiap pesan yang kita terima dari media memiliki efek psikologis yang dahsyat. Pesan-pesan ini mampu mengubah struktur opini publik dan cara kita memperlakukan sesama. Nah, jangan biarkan satu film menentukan cara kita memandang kemanusiaan seseorang. Jadilah penonton yang cerdas, pahami teorinya, dan tetap empati. Saya Muhammad Khairul Fajri, terima kasih sudah menonton video analisis tentang film Split sebagai tugas saya dalam mata kuliah Psikologi Komunikasi ini. Terima kasih juga kepada Bapak dosen Yusuf Mala yang telah mengajar kami selama 1 semester ini. Semoga kedepannya materi-materi yang Bapak sampaikan tentang psikologis komunikasi itu dapat mindset kita biar makin tumbuh lagi, makin berkembang lagi, makin mendapat ilmu pengetahuan yang lebih-lebih lagi. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.